Apa itu nasihat? Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan pada saat ini. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-10. Berbunyi demikian. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Bapak Ibu Saudara, tentu kata nasihat ini sudah tidak asing kita dengar, dan bahkan mungkin kita sering menjadi pelaku pemberi nasihat kepada orang lain. Tapi Bapak Ibu Saudara, tahukah sebenarnya apa arti dari kata nasihat itu? Dalam bahasa Yunani, nasihat itu adalah parakleo yang memiliki makna yang tergantung pada konteksnya. Jadi, nasihat itu bisa tergantung kepada situasi atau konteksnya. Maka dikatakan di sini adalah bisa berarti menghibur, bisa berarti memberi semangat, bisa berarti memohon, bisa berarti meminta dengan sangat. Dan di dalam konteks 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-10, parakleo ini memiliki arti, yaitu menganjurkan atau mendesak, menghibur, mendorong, dan menguatkan. Mengapa demikian? Karena di dalam jemaat yang ada di Korintus, Paulus mengetahui bahwa sudah mulai timbul bibit-bibit yang memicu perpecahan karena timbulnya kumpulan atau golongan-golongan yang pro terhadap Paulus, pro terhadap Apolos, Kefas, dan bahkan Kristus itu sendiri. Tidak sering juga kita jumpai di dalam setiap kehidupan kita di dalam gereja. Mungkin kita termasuk di dalamnya, bahwa kita membuat sebuah kelompok-kelompok karena kita senang terhadap hamba Tuhan A misalnya, tapi kita tidak senang terhadap hamba Tuhan B. Nah, dari mulai situlah timbul perpecahan-perpecahan yang mungkin kita saling mengomongi, oh hamba Tuhan ini begini ya terhadap kita, oh hamba Tuhan ini begitu ya terhadap kita. Sehingga mulailah timbul bibit-bibit perpecahan di dalam kehidupan gereja. Nah, maka dengan demikian Paulus mendesak atau mengajukan atau mendorong jemaat agar mereka tidak terpecah, melainkan mereka harus seia sekata, jangan ada perpecahan di antara mereka, erat bersatu dan sehati sepikir. Nah, mengapa Paulus mendesak jemaat yang ada di Korintus agar mereka tidak mengalami perpecahan, tetapi melainkan mereka harus bersatu? Karena yang pertama alasannya adalah karena hanya Kristus kepala gereja, bukan pendeta atau bukan pemimpin-pemimpin kita, tapi hanya Kristus kepala gereja. Yang kedua, karena hanya salib Kristus satu-satunya keselamatan, bukan kepada para pemimpin kita. Terus yang ketiga, Paulus ingin mengembalikan fokus jemaat yang ada di Korintus kembali kepada Injil yang murni, yang artinya bahwa agar Injil itu tidak menjadi kehilangan makna, kuasa, atau dampak yang seharusnya daripada Injil itu hanya gara-gara perpecahan yang terjadi di dalam kehidupan jemaat. Maka sebenarnya Bapak Ibu Saudara, tidak ada gunanya kita berpecah. Tidak ada gunanya kita pro sini pro sana, pro hamba Tuhan ini pro hamba Tuhan ini. Tidak ada gunanya Bapak Ibu Saudara, karena hanya Kristuslah yang menjadi kepala gereja. Karena hanya salib Kristuslah satu-satunya yang memberi keselamatan. Dan jangan sampai Injil itu menjadi kehilangan makna, kehilangan kuasa, hanya gara-gara kita gereja Tuhan mengalami perpecahan. Sehingga ketika kita memberitakan Injil, orang melihat, kalian aja berpecah, sehingga kuasa Injil itu menjadi hilang hanya karena perpecahan. Marilah kita bersatu kembali untuk memegang erat persatuan
Berbeda pendapat itu tidak masalah. Tetapi jangan sampai gara-gara berbeda pendapat kita mengalami perpecahan yang menimbulkan sesuatu hal yang negatif. Marilah kita kembali kepada Injil yang murni, pada kuasa Injil yang murni, agar Injil itu bisa diterima oleh orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.